Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehanji Novel Gani Febrianto dengan NIM 400403256500101, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan Object Oriented Programming atau OOP, C++, praktikum, algoritma, dan pemrograman. Selanjutnya, di sini ada penjelasan C++. C++ adalah bahasa pemrograman yang mendukung konsep Object Oriented Programming (OOP), yaitu cara penulisan program yang meniru dunia nyata dengan menggunakan kelas dan objek. Setiap objek memiliki atribut seperti data atau karakteristik dan metode seperti tindakan atau perilaku. Misalnya, sebuah mobil dapat dianggap sebagai objek yang punya atribut seperti warna dan berat, serta metode seperti bergerak atau mengerem. Dalam C++, atribut biasanya berupa variabel, sedangkan metode berupa fungsi, dan keduanya disebut sebagai class members. Pendekatan ini membuat program lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan digunakan kembali. Selanjutnya ada OOP, analogi sederhana. OOP membagi program menjadi objek-objek kecil agar lebih mudah diatur. Setiap objek punya atribut, data, dan metode aksi atau perilaku. Analogi kue dan cetakan. Kelas dan cetakan kue, objek kue yang dibuat dari cetakan itu. Semua kue dari cetakan yang sama bentuknya sama, tapi topping atau isi atribut bisa berbeda. Artinya, banyak objek bisa dibuat dari satu kelas, dan masing-masing bisa punya data yang berbeda. Selanjutnya ada Object Oriented Programming (OOP). OOP adalah cara membuat program dengan membagi kode menjadi objek. Objek di sini bisa dianggap seperti benda yang punya data dan bisa melakukan sesuatu. Setiap objek punya data, variabel, dan perilaku fungsi. Data sama dengan informasi milik objek. Perilaku sama dengan apa yang bisa dilakukan objek. Tujuan OOP adalah membuat kode lebih rapi, mudah diatur, dan bisa dipakai ulang. Jadi, saat membuat program besar, semuanya lebih terstruktur dan tidak berantakan. Contoh dalam kehidupan nyata, ada kelas bernama mobil seperti blueprint atau cetakan. Dari kelas mobil bisa membuat banyak objek berbeda. Mobil Asep, mobil Budi, mobil Ilham, semuanya berasal dari blueprint yang sama, tapi bisa punya warna, merek, atau tahun yang berbeda. Selanjutnya, membuat kelas. Untuk membuat kelas gunakan menggunakan kata kunci kelas. Kelas my class, publik, penentu akses, in my name, atribut variabel bertipe in, string, my string, atribut variabel bertipe string. Kata kunci kelas digunakan untuk membuat sebuah kelas. Di contoh ini, nama kelasnya adalah my class. Publik adalah penentu akses yang artinya variabel atau fungsi. Di dalamnya dapat diakses dari luar kelas. Di dalam kelas terdapat variabel seperti my name,
Tipe in dan myString, tipe string. Karena variabel ini berada di dalam kelas, maka mereka disebut atribut. Definisi kelas diakhiri dengan tanda titik koma. Ini wajib dalam penulisan kelas di C++. Selanjutnya, membuat objek. Dalam C++, sebuah objek dibuat dari sebuah kelas. Kita sudah punya kelas bernama myClass, dan sekarang kelas tersebut bisa dipakai untuk membuat objek. Untuk membuat objek, tuliskan nama kelas, lalu nama objek yang ingin dibuat. Untuk mengakses atribut di dalam kelas seperti myname dan myString, gunakan titik pada nama objek. Seperti kelas myClass, class public in myname, string myString, akses publik atribut angka, atribut teks in myClass, myObj, membuat objek dari myClass, mengisi nilai atribut myObj, mynum 15, myObj, myString, some text menampilkan nilai atribut, code myObj, myname, and code myObj titik myString return 0, outputnya 15 some text. Di sini ada beberapa objek. Satu kelas dapat digunakan untuk membuat banyak objek. Membuat kelas car dengan beberapa atribut kelas car. Public, string, brand, string model, in year. In main, membuat objek pertama dari kelas car. Car object, brand, BMW, car object 1 model, X5, car object 1 years 1999, membuat objek kedua dari kelas car object Ford Mustang 1969, outputnya BMW. Sini BMW X5 1999. Yang kedua juga Ford Mustang 1969. Selanjutnya ada kelas methods. Kelas methods adalah fungsi yang berada di dalam kelas. Method dipakai agar semua objek bisa melakukan suatu tindakan atau perilaku. Dalam C++, ada dua cara membuat metode di dalam kelas. Definisi di dalam kelas, inside class definition. Fungsi langsung ditulis dalam blok kelas. Definisi di luar kelas, outside class definition. Fungsi ditulis di luar kelas tetapi masih milik kelas tersebut dengan menuliskan name class, name method. Define a method inside the class. Pada contoh berikut, kita membuat sebuah fungsi di dalam kelas dan kita menamainya myMethod. Method digunakan untuk memberikan aksi atau perilaku pada suatu kelas. Kita memanggil method dengan membuat objek dari kelas, lalu menggunakan tanda titik seperti saat mengakses atribut kelas myClass, public, void method, code, hello world. Membuat sebuah kelas, bagian yang bisa diakses dari luar kelas, metode atau fungsi di dalam kelas. In myClass, myObj, membuat objek dari myClass, myObj, myMethod, memanggil method, return 0. Define a method outside the class. Dalam program yang lebih besar seringkali lebih rapi jika metode hanya dideklarasikan di dalam kelas, lalu didefinisikan di luar kelas. Cara melakukannya adalah dengan menuliskan nama kelas diikuti oleh operator lalu nama metode untuk menghubungkannya kembali ke kelas. Kelas membuat kelas publik, void method, bagian yang dapat diakses dari luar hanya deklarasi metode. Mendefinisikan metode di luar kelas.
di luar kelas. Void my class, my method, code hello world in main, my class, my objects, my membuat objek dari my class, my object method, memanggil metode return 0. Parameter kita juga bisa mengirimkan nilai ke dalam metode dalam sama seperti menggunakan fungsi biasa, include, est, using namespace, std, class call, public, inspeed, inmaxspeed, deklarasi metode dengan parameter, definisi metode di luar kelas, incall speed, in max speed, return max speed, mengembalikan nilai parameter, in main, call my object, membuat objek dari luar kelas, dari kelas call, count my object speed, itu memanggil metode dengan memberikan nilai parameter return 0. Selanjutnya ada constructor. Constructor adalah metode khusus yang otomatis dijalankan ketika sebuah objek dari kelas dibuat. Untuk membuat konstruktor, gunakan nama yang sama persis dengan nama kelas, lalu tambahkan tanda kurung ya seperti ini. Selanjutnya ada aturan konstruktor. Konstruktor selalu memakai nama yang sama dengan nama kelas karena fungsinya adalah menyiapkan objek saat pertama kali dibuat. Konstruktor tidak memiliki tipe pengembalian return type, bahkan void, karena tugasnya bukan mengembalikan nilai tetapi melakukan inisialisasi. Biasanya diletakkan di bagian publik agar bisa otomatis dipanggil ketika objek dibuat dari luar kelas. Konstruktor akan otomatis dijalankan ketika objek dibuat, sehingga kita tidak perlu memanggilnya sendiri seperti metode biasa. Selanjutnya ada inheritance. Inheritance atau pewarisan adalah konsep yang memungkinkan sebuah kelas untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Dengan cara ini kita bisa menulis kode yang lebih rapi, menghindari pengulangan, dan memudahkan pengembangan program. Jenis konsep inheritance atau pewarisan, base class, parents class, yang memberikan atribut dan metode untuk diwarisi oleh kelas lain. Derived class, child kelas yang menerima atau mewarisi atribut dan metode dari base class untuk membuat pewarisan. Gunakan simbol setelah nama kelas, lalu ikuti dengan nama base class yang ingin diwarisi. Selanjutnya dari contoh base kode samping, call kelas anak mewarisi atribut dan metode dari vehicle kelas induk. Ada base class, kelas vehicle, public string brand, Ford, void home, code to, derived class, kelas car, public vehicle, public string model Mustang, in main car, my car home, code my car brand plus my car model return 0. Terima kasih. Selanjutnya kita akan lanjut ke VS Code atau Visual Studio Code. Di sini saya sudah membuat suatu program. Yang pertama include IOStream. Ya, baris pertama. Baris kedua include string. Baris ketiga using namespace std, titik koma, class person, public. Yang ketujuh ada string name. Yang ke-8 ada inX. Ke-9 kosong, 10 person, string n,
in A, name sama dengan N, X sama dengan A, void introduce code, hello my name is name and I am 8 years old and in main person P rank 20. P introduce code name P name and return HPHN. Oke, selanjutnya kita jalankan. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.